Tarbiyatullah memiliki akreditasi B, dan juga saya menemui pihak kurikulum yang bernama Bapak Arif selaku Wakil Kurikulum sekaligus pengajar Nahwu dan Shorof. Kemudian Ibu Humaira selaku guru bahasa Arab. Langsung saja, tujuan kurikulum bahasa Arab di sekolah yang sudah dipaparkan oleh Bapak Arif. Yang pertama, ini membekali peserta didik dengan pemahaman bahasa Arab karena MTS Tarbiyatullah merupakan lembaga pendidikan yang ciri khas keagamaan. Yang kedua, agar peserta didik dapat memahami kitab-kitab atau literatur yang menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, agar peserta didik dapat paham kandungan Al-Quran yang mana sebagai sumber hukum yang ada dalam bahasa. Untuk cara kurikulum di sekolah, cara kurikulum bahasa Arab di sekolah menggunakan kurikulum tradisional dan juga kurikulum modern. Jadi kurikulum tradisional dan modern ini adalah 50%. Dan MTS Tarbiyatullah sendiri sedang berada di fase tumbuh dari kurikulum tradisional ke kurikulum modern. MTS Tarbiyatullah sudah mulai memanfaatkan teknologi seperti proyektor dan ujian berbasis komputer. Akan tetapi masih dirasa belum bisa menggunakan, ada beberapa yang masih belum bisa menggunakan teknologi karena faktor karakteristik siswa dan adaptasi lingkungan sekitar. Pembelajaran berfokus pada siswa yang dianjurkan oleh pemerintah dirasa belum bisa dilakukan oleh pihak sekolah karena pihak sekolah merasa bahwa MTS adalah masa peralihan dari yang mana jiwanya masih belum bisa berpikir matang tanpa arahan dari ibu. Seandainya bisa diterapkan, mungkin masih belum bisa sepenuhnya maksimal. Organisasi kurikulum bahasa Arab di sekolah. Kurikulum bahasa Arab di sekolah memiliki dua guru pada mata pelajaran bahasa Arab. Yang satu mengampu mata pelajaran bahasa Arab umum dan satunya lagi mengampu mata pelajaran Nahwu dan Shorof. Dapat dilihat bahwa MTS Tarbiyatullah menggunakan kurikulum terpisah atau dalam bahasa Arab disebut Nadratul Furu'. Asal mula diterapkan mata pelajaran Nahwu dan Shorof secara terpisah adalah karena usulan dari para wali murid yang ingin putra-putri mereka mendapatkan ilmu bahasa Arab lebih dalam untuk bekal melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Dan Nahwu dan Shorof ini diajarkan di seluruh siswa MTS Tarbiyatullah dari kelas 7 sampai kelas 9. Untuk isi dan materi, mata pelajaran bahasa Arab terdiri atas mata pelajaran bahasa Arab umum dan mata pelajaran Nahwu dan Shorof. Sekolah memiliki bahan ajar yang berbeda untuk dua mata pelajaran ini. Mata pelajaran Nahwu dan Shorof menggunakan kitab Nahwu Jurumiyah, sedangkan Shorof menggunakan kitab Amsalatul Tasrifiyah. Untuk RPP, mata pelajaran Nahwu dan Shorof masih belum ada. Dan bahasa Arab umum MTS Tarbiyatullah tidak jauh dari sekolah-sekolah lainnya yang berbasis keislaman dan ajarnya juga mengikuti kebijakan pemerintah pusat. RPP yang digunakan untuk pedoman sudah disusun oleh pengawas yayasan, jadi guru tidak membuat RPP sendiri, hanya memodifikasi dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas. Implementasi kurikulum bahasa Arab di sekolah. Dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat, MTS Tarbiyatullah mulai mengenal kurikulum baru, yakni kurikulum Merdeka. Peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Sebagian besar muridnya merupakan penduduk sekitar yang latar belakang dan lingkungannya masih terbilang belum modern, jadi adaptasinya cukup sulit. Apalagi pada kebijakan yang bernama Student Center Learning yang pembelajarannya itu terpusat pada siswa dan guru hanya fasilitator. Kurikulum yang digunakan pada pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 masih K13 atau kurikulum 2013. RPP dan bahan ajar pun sudah siap dari pengawas. Guru hanya perlu menyesuaikan untuk diimplementasikan ke kelas. Model kurikulum di sekolah MTS Tarbiyatullah sebagian masih menggunakan K13, akan tetapi sudah sedikit dikenalkan dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sendiri sudah diterapkan pada kelas 7. Untuk kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Jika kurikulum Merdeka diterapkan di semua tingkatan, nanti yang akan kesulitan adalah siswa kelas 8. Itu kepala sekolah merupakan. Untuk problematika kurikulum bahasa Arab di sekolah sendiri, MTS Tarbiyatullah adalah sekolah yang berada di desa kecil sehingga banyak guru menjadikan sekolah tersebut sebagai batu loncatan. Maksudnya, jika guru tersebut sudah diterima di sekolah lain yang lebih menjanjikan, maka guru tersebut akan mengundurkan diri dari MTS Tarbiyatullah, sehingga pihak sekolah harus mencari lagi guru dan menyesuaikan lagi dan lagi tidak bisa berkesinambungan, khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab. Guru juga kurang terampil dalam penyusunan RPP karena minimnya pelatihan terkait hal tersebut. Evaluasi kurikulum bahasa Arab di sekolah. Ada mikro dan makro. Yang pertama adalah ulangan harian dilakukan setiap 3 pertemuan sekali. Kemudian TTS atau penilaian tengah semester. Sistemnya mengikuti pemerintah pusat dari segi waktu, tahu cara pelaksanaan juga. PAS begitu pun PAS juga mengikuti pemerintah pusat. Adapun evaluasi makro, yakni remedi dan juga kelas tambahan khusus kelas 9 yang akan mengikuti ujian. Kurikulum yang ideal menurut pihak sekolah adalah pihak sekolah berharap kurikulum yang peserta didik butuhkan di luar nanti dapat diterapkan secara baik di sekolah. Karena pada masa sekarang yang dibutuhkan oleh peserta didik bukan hanya teori saja, melainkan kurikulum yang dapat melatih peserta didik saat terjun di masyarakat. Seperti kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah.